Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat Bapak dan Ibu sekalian yang melihat video ini. Saya senang sekali dapat sedikit sharing terkait dengan desain pembelajaran Agenda 2 dengan blended learning pada pelatihan dasar CPNS untuk tahun 2022 ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nelson Barus, video suara ahli utama di Kementerian Perhubungan, dan saya akan menjelaskan nanti bagaimana desain pembelajaran Agenda 2. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan desain pembelajaran Agenda 2 dalam Latsar ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu pertama, ASN itu diminta sebagai pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, ASN itu diminta sebagai pelayan publik, ya, yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, ASN itu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa menuju smart governance dan smart ASN, tentu ini diperlukan ASN yang berkarakter, ya, dan mempunyai core value yang berakhlak. Nah, seperti apa berakhlak ini nanti akan saya jelaskan kemudian. Tetapi yang jelas ASN itu perlu berkarakter, ya, menuju ASN yang profesional. Sekarang saya akan menjelaskan desain pembelajaran Agenda 2 dengan blended learning. Saya mulai menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. Ini dijelaskan secara singkat. Kemudian di dalam pembelajaran, desain pembelajaran dengan blended learning ini terdapat 3 tahapan pembelajaran. Sekarang saya jelaskan terkait dengan pelatihan mandiri atau dikenal dengan MOOC. Ya, waktu untuk pelaksanaan ini disediakan 48 jam atau 16 hari, di mana setiap hari selama 3 jam, dan ini dilakukan oleh peserta di tempat kedudukan peserta berada. Dalam pelatihan ini juga dikenalkan istilah taksonomi Bloom, dan saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan taksonomi Bloom ini, di mana dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif dibagi menjadi 6C, ya, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 membuat atau create. Jadi di dalam MOOC yang saya jelaskan tadi, ini peserta diminta untuk setidaknya C1 dan C2. Selanjutnya kita akan memasuki tahap 2 yang disebut dengan e-learning. Dan di dalam e-learning ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran Agenda 2 ini waktunya semua ada 4 hari. Jadi hari pertama dilakukan secara sinkronus, ya, dan juga ada asinkronusnya. Hari kedua dan ketiga dapat dilakukan secara asinkronus, dan pada hari keempat bisa dilakukan secara sinkronus dan
asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus itu terdapat 5 JP. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus totalnya ada 34 JP. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran secara klasikal pada agenda 2 ini nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Sekarang saya menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran terkait dengan desain pembelajaran pada hari pertama, yaitu dengan sinkronus dengan jumlah 2 JP. Kegiatannya adalah perkenalan. Di sini dijelaskan peserta, ya. Kemudian yang kedua dijelaskan apa tujuan pertemuan agenda 2 ini, ya. Sekaligus ditanyakan MOOC, ya, yang mereka telah pelajari sesuai C1 dan C2, dan sekaligus mengoverview agenda 2 ini dikaitkan dengan agenda 1, 3, dan 4. Baru tahap berikutnya berdiskusi dengan peserta terkait dengan pemahaman materi berakhlak yang mereka sudah pelajari, ya, dalam modul, dan sekaligus juga bagaimana pengalaman mereka, ya, di dalam mempelajari emosi. Ini akan dilakukan konfirmasi. Dan pada hari pertama ini secara sinkronus juga nanti dijelaskan penugasan yang akan diberikan atau yang akan mereka kerjakan selama agenda 2, baik secara individual maupun secara kelompok. Pada hari pertama juga dijelaskan tugas asinkronus, ya. Ada 3 hal tugas asinkronus yang perlu dijelaskan kepada peserta. Tugas ini dilakukan secara individu, yaitu pertama, peserta perlu melihat dan mendiskusikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, memilih dan mendiskusikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari 2 tokoh panutan. Jadi diminta peserta itu membuat atau menyampaikan tokoh panutan mereka, ya, minimal 2 tokoh. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman pembelajaran baik secara substansi dan proses pembelajarannya secara harian, baik saat sinkronus maupun waktu asinkronus. Dan ini bentuknya diminta dibuat di dalam format file MP3 dengan durasi 2-3 menit, ya. Dan referensinya tentu saja modul berakhlak tersebut. Selanjutnya pada hari kedua diberikan penugasan baik secara individu maupun secara kelompok. Secara individu diberikan penugasan membuat learning journal dengan rekaman suara, ya, dan menceritakan pengalaman pembelajaran baik substansi dan proses pembelajaran harian saat asinkronus, ya, dan diminta tugas ini diupload dalam bentuk file MP3 dengan durasi 2-3 menit, dan ini dapat direkam melalui handphone masing-masing. Selanjutnya terdapat tugas kelompok. Tugas kelompok ini diminta peserta mengevaluasi dan membandingkan dan menentukan praktek berakhlak, ya, pilihan dari sebuah instansi pemerintah. Kemudian merangkum praktek berakhlak baik dalam bentuk tulisan, ya,
misalnya dapat dibuat dalam bentuk video, podcast, ya, dan sebagainya. Kemudian diminta peserta mengevaluasi dan membandingkan dalam menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Jadi ini di dalam tugas kelompok ini pertama akan dibagi kelompok ini menjadi dua, ya, masing-masing 5 orang, dan sehingga mereka dapat berdiskusi, berinteraktif satu dengan yang lainnya. Di dalam menentukan tokoh panutan itu, pilihan kelompok itu, ya, mereka diminta untuk mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak yang telah diterapkan. Misalnya apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Nah, ini mereka diminta mencantumkannya secara dalam bentuk tulisan, apakah itu opsinya bisa video, podcast, dan sebagainya. Dan tugas individu dan kelompok ini diberikan deadline, ya, dan juga dalam melaksanakan tugas ini dapat juga mereka memakai gloss touch off atau akosa. Ini mereka bagaimana caranya diberikan kebebasan. Tapi tulisan diminta diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Pada hari yang ketiga, peserta diberikan tugas individu. Tugas individu ini membuat learning journal, yaitu menceritakan pengalaman pembelajaran mereka, seperti pada hari kedua juga, substansi dan proses pembelajaran harian saat asinkronus. Dan yang kedua, peserta diminta untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian peserta juga dipersilakan mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasi terkait upaya membangun budaya berakhlak tersebut. Dan semuanya diminta dalam tugas individual ini, ya, diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Pada hari yang keempat atau yang terakhir ini ada kegiatan sinkronus 3JP dan juga nanti diberikan penugasan dalam bentuk asinkronus. Saya akan menjelaskan bagaimana desain pembelajaran secara sinkronus pada hari keempat. Pertama, dilakukan terlebih dahulu ice breaking, seperti yel-yel, apakah spontanitas, dan sebagainya. Kedua, diminta kepada peserta membuat pemaparan tugas dan berdiskusi terkait dengan berakhlak antar peserta. Dalam hal ini, saya sebagai fasilitator pasif dan peserta yang aktif untuk berdiskusi. Baru yang ketiga, pembulatan lesson learn ini saya akan menyampaikan dan berdasarkan masukan-masukan dari peserta. Kemudian yang keempat, pemberian feedback dan atau umpan balik, ya. Dan di dalam pemberian feedback atau umpan balik ini akan dicoba untuk melihat apa manfaat dan pemberian motivasi kepada peserta di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan selama ini. Selanjutnya, setelah pembelajaran pada hari keempat dilakukan secara sinkronus, ada tugas-tugas juga yang dilakukan secara asinkronus.
Pertama, tugas individu. Dalam tugas individu ini, peserta diminta membuat learning journal, yaitu rekaman suara, dan ini cukup direkam dari handphone saja dan diupload dalam format file MP3 dengan durasi 2-3 menit. Learning journal ini sekali lagi menceritakan pengalaman pembelajaran baik substansi maupun proses pembelajaran itu sendiri secara harian pada pembelajaran asinkronis ini. Selanjutnya untuk tugas kelompok, ini kelompok kembali dibagi dua, masing-masing 5 orang, dan di dalam tugas kelompok ini ada promoting the culture, ya, ini diharapkan C3 dan C6. Peserta dipersilakan mendiskusikan dan memilih upaya bagaimana membangun budaya berakhlak itu dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian peserta diminta membuat video kolaboratif untuk memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak. Durasinya 4-5 menit. Kemudian video ini nanti di-upload ke YouTube dan link YouTube ditempel nanti di Microsoft Word dan untuk di-upload atau diserahkan kepada penyelenggara. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran secara klasikal. Ini sebanyak 9 JP, dapat dilakukan melalui kelas besar dan durasinya 6 JP dan kelas kecil dan durasinya 3 JP. Di dalam kelas besar dapat disampaikan terkait dengan apa yang mereka harus laksanakan, ya, menyampaikan outline, aturan main, tujuan pembelajaran agenda 2, tingkat pemahaman peserta, ini durasinya 15 menit. Bisa juga ice breaking, membagi kelompok, kemudian ada refleksi berakhlak, kemudian bisa dibuat kuis berkelompok, pengamatan berakhlak pada lingkungan, dan penyusunan pengamatan persentase, feedback, dan seterusnya. Di kelas besar ini berbagai hal bisa dilakukan, sedangkan di kelas kecil bisa dilakukan review pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Ini bisa butuh 60 menit. Kemudian ini yang tidak kalah penting, yaitu peserta membuat ikrar atau janji, ya, apa yang mereka sudah peroleh dan dapat dituangkan di dalam suatu kertas dan bisa juga ditandatangani oleh mereka atau oleh peserta. Kemudian dilakukan warm up lebih kurang 30 menit. Semua ini referensinya adalah modul-modul di dalam berakhlak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian sedikit penjelasan tentang desain pembelajaran agenda 2, pelatihan dasar CPNS. Semoga apa yang kami jelaskan ini kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.